What's up yo? Ini kita kedatangan tamu dari Ungaran, tapi aslinya Temanggung. Dan kebetulan beliau ini adalah Dr. Sri Rahayu SEMM, yang mana beliau ini baru menyelesaikan studi beberapa tahun yang lalu dan saat ini dipercaya sebagai dekan di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi Undaris. Dan ya inilah di depan saya. Dengan panggilan Bu Yayu ya Bu ya. Bu Yayu lahir di mana sih Bu? Aduh, saya lahir di kota kecil di Magelang yang sejuk. Bu Yayu bisa nggak agak speaking lagi agak Kurang keras ya? Mm-mm. Oh biasanya saya memang suaranya merdu ya. Beliau ini kebetulan juga dulu adalah guru saya, hingga saat ini juga guru saya, karena dulu saya adalah alumni dari Undaris, yaitu di FEB Undaris, dan beliau ini adalah salah satu dari dosen saya, yang saat itu saya lulus baru di 2010 ya Bu ya, kayaknya ya. Bu Yayu ini memiliki 2 orang anak, dan saat ini beliaunya itu sangat benar-benar pejuang tangguh ya. Anak-anaknya di mana Bu sekarang? Yang nomor 1 di Jakarta. Nah, kebetulan ini juga lagi menempuh S2 di UI. Oh iya. Dan yang kedua biasa omnya, ngitupnya masnya di Undaris juga. Oh tapi gitu. ambil di teknik sipil. Oh, ambil di teknik sipil. Kalau Bu Yayu sendiri rutinitasnya harian apa Bu? Dalam hal Kegiatan di rumah, kemudian selain pokoknya ini selain pekerjaan, mungkin hobi atau apa gitu. kalau rutinitas sehari-hari itu bisa dikatakan 70% saya di Ungaran, 30%-nya baru pulang ke Temanggung. Oh begitu. Iya, nah ya konsekuensi karena konsekuensi kerjaan aja ya. Jadi saya pribadi harus di sini sekalian juga mengawasi anak gitu. Sekalian kerja, sekalian juga memantau anak. Yang dikorbankan suami. Oh gitu loh. Iya. Suami nggak di Ungaran Bu? Di Temanggung jaga kandang gitu ya. Oh kandang. Ketemunya ya seminggu 2 kali aja. Oh gitu. Berarti kerja Senin sampai Jumat ya? Enggak juga. Karena kita tahu kan masih ada kelas ya. Jadi saya itu justru kalau sering libur tuh hari Senin. Oh malah Seninnya. Oh berarti Senin ibarat Minggu ya? Ya gitu. Senin sama Jumat itu baru bisa ketemu. Gitu. Oke. Bu, pandangan Ibu tentang Undaris gimana sih Bu? Pandangan ke depannya ya. Ya, boleh pandangan ke depannya. Jadi pandangan mendetail sekarang ini gimana, terus ke depannya harus bagaimana Ibu gitu. Sebenarnya kalau kita melihat Undaris ya, Ya. kita melihat dari potensi wilayah dulu. Ya. Sebenarnya Undaris itu untuk di Kabupaten Semarang sebenarnya sudah memiliki potensi yang sangat bagus ya, dengan kampusnya yang sejuk. Kemudian juga kalau untuk staf pengajar sendiri, khususnya untuk ekonomi, Anda bisa lihat bahwa staf pengajar di Fakultas Ekonomi itu bukan di Fakultas Ekonomi saja, hampir semuanya untuk tingkat jenjang akademiknya sangat bagus. Kemudian sebenarnya kalau saya ini sering menyayangkannya gini, secara internal dulu kita harus memperbaiki. Ya. Sebenarnya yang perlu kita bangun itu secara internal dulu. Kemudian bagaimana kita akan membangun image di luar khususnya adalah di luar Undaris dengan potensi yang kita miliki dari SDM-nya dan juga dari yayasannya sendiri. Sebenarnya sangat disayangkan kalau kita tidak mencoba untuk mengelola dengan manajemen yang bagus. Saya seperti itu. Ya. Kalau untuk fasilitas-fasilitas yang sudah ada di Undaris mungkin saat ini. Itulah yang Karena saya kalau saya boleh cerita gitu bahwa Undaris itu kan kampus yang lama ya. Intinya udah ya bisa dibilang itu. Saya nggak enak nih ngomong tua, tapi iya sudah ya senior gitu.
Nah, makanya kan biasanya ketika kampus itu semakin lama gitu beroperasi itu kan sebenarnya tidak menutup kemungkinan fasilitas, kemudian hibah-hibah, kemudian apa itu kan dapat ya dicapai dengan mudah gitu. Ibaratnya trust pemerintah terhadap Undaris pasti kan ada gitu maksud saya. eh Regulasi yang sekarang dengan Hmm. yang mungkin yang dulu itu sangat berbeda. Jadi kalau seperti hibah, katakanlah hibah. Sekarang itu kan modelnya adalah semacam klasterisasi. Klasterisasi Ya, di ya. dalam perguruan tinggi. Nah, kita termasuk klaster apa? Oh gitu. Kan dari itu binaan. Oh, oke Jadi oke. Binaan itu klaster apa, Ibu? kita itu belum bisa secara mandiri. Sehingga Hmm. untuk penelitian, untuk pengabdian, kita itu hanya bisa main di pengabdian aja, ke pengabdian saja. Untuk Hmm. penelitian tidak punya jenjang di situ. Karena itu tadi kita keterbatasan dengan klaster. Nah, kalau zaman dulu eh, tidak ada model klaster ya, modelnya adalah akreditasi saja, tidak ada penggolongan klaster-klaster itu ada, hibah-hibah itu ada, banyak. Ya, 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 ya. Dan dulu kita juga udah pernah untuk fakultas ekonomi itu udah pernah dapat 2 kali ya, satu kalinya itu saya kurang tahu tahunnya, tapi kita udah pernah dapat 2M. Oh, Tahun gitu. pertama Ya, satu ya, ya. M kemudian tahun kedua adalah 1M. Itu Ya, udah, ya. tapi sekarang itu kok kita mau menembus ke situ masih sangat. Oh, gitu. Ibu kayaknya tahu betul ya, Bu ya, dengan sejarah yang ada ya. Apakah sebelumnya menjabat di mana mungkin Ibu? Maksudnya di Undaris ini? Kalau gimana ya, jadi cuma di sini kan kalau saya sebenarnya nggak begini. Jadi untuk karir saya itu sebenarnya sangat jelek karena saya tidak ada jenjang untuk jabatan apa itu. Jadi dulu saya cuma pernah lah jadi wakil dekan 2, kemudian kami studi, setelah itu kami jadi tapi untuk karir itu saya kira saya itu termasuk tidak begitu bagus karena memang terus terang saya masih memprioritaskan anak dan keluarga. Jadi Ya, saya ya, ya. harus laju jadi saya itu hampir 20 tahun itu saya laju ya, 20 baru tahun, Bu. ya Berarti bergabung mulai tahun berapa? saya di sini sekitar 97 kali ya, 97. 97 Wah, saya 97 masih kecil sekali itu masih ingetan ya 97. Mas Ari ya. Iya, iya. Jadi saya dulu prioritas keluarga. Ya. Jadi saya memang apa ya, rutinitas kerja di sini tinggi, saya hanya mengajar aja. Cuma setelah saya ambil S3, kemudian anak saya kuliah, mau tidak mau saya harus domisili di sini. Ya, jadi untuk apa, saya ngawasi anak saya juga harus konsentrasi dengan sekolah. Jadi saya ya mengkorbankan suami ya. Iya, iya. Berarti ibaratnya ibu ini ibu karir ya, Bu ya. Lebih bisa dikatakan begitu kah? Maksudnya dalam artian ketika memang semua waktu ini apalagi ibu ini seorang dokter ya dan saat ini dipercaya dari dekan. Berarti kan ini lagi masa-masa ibu jadi ibu karir gitu kali ya. Apa gimana nih? Ya sekarang ini udah ya udahlah, katakanlah udah hampir, saya rasakan setelah saya tinggal di sini aja. Jadi setelah Hmm. saya tinggal di Ungaran, otomatis kinerja saya lebih tinggi. Ya, Saya mobilitasnya ya, Bu. dibandingkan waktu saya laju. Waktu Hmm. saya laju itu saya hanya memikirkan tekan rumah jam 8 jam 7, anak-anak bagaimana, dan hanya ngajar tok. Iya, iya. Sekarang kan enggak, hampir Iya. rutinitas saya lebih banyak. Berarti Ibu kos atau kontrak di sini ya? Maksudnya tinggal di Ungaran ya saat ini ya? Sudah berapa lama Ibu di Ungaran? 4 tahun saya kontrak, menjelang 2 tahun ini saya kok Oh lebih gitu. menyempit. Kalau hobi sendiri Ibu, hobi apa Ibu? Apa ya, kalau saya mau bilang hobi baca kayaknya nggak berkali. Karena semakin dari semakin gemuk gitu ya. Paling saya punya rutinitas untuk olahraga cuma renang aja. Ya, ya. Lainnya sih. Saya pernah dengar juga Bu cerita dari kawan nih Bu. Katanya Ibu ini instruktur renang ya dulu ya. Pernah ngelatih renang gitu maksudnya. Iya. Ceritanya sih gitu Mas. Saya masih kuliah, jadi waktu saya masih kuliah itu memang saya melatih renang. Tapi kalau orang lihat kayaknya nggak percaya ya, karena gemuk. Iya gemuk itu mungkin sekarang apa dari dulu Bu memang begitu. Oh enggak, penting
Oh, iya 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 iya. Kalau ibu sendiri nih, apa namanya, suami saat ini kan di Temanggung ya. Usaha ya bu ya. Usaha apa itu? Ya, kami punya adalah ada kos-kosan juga. Ya ya Jadinya ya ya ya. sehari-hari insya Allah cukup lah. Ya, insya Allah ya bu ya. Amin amin. Berarti ini posisi anak pertama ini di UI ya, UI Ya, Jakarta ya. Berarti kos juga di sana nih. iya. Terus ada nggak sih Bu pikiran Ibu gitu, mungkin pemikiran Ibu tentang, waduh ini pandemi nih, anak di sana nih, nah gitu. Gimana Ibu ini kira-kira? Enggak juga, karena ini kan pada pandemik pertama, session pertama Oke. itu adalah saya ketemu saya bilang pas kebetulan saya jadi ini sakit membawa hikmah itu seperti ini. Jadi Hmm. saya kondisi sakit, anak saya harus ketemu saya, jadi dia memaksakan dia harus pulang. Nah, waktu dia pulang hanya izin 1 hari, kebetulan ada aturan PSBB itu. Jadi dia Ya, ya. hampir 4 bulan di rumah. Jadi kami udah Hmm. ibaratnya session pertama kami kumpul semua. Nah, Ya. pas setelah aja anak saya baru pulang. Oh gitu. Terus Ya, kalau untuk masalah pembelajaran di Undaris juga berarti daring ya Bu ya sampai ya, detik ini ya. ya. Terus kalau pengembangan wacana gimana sih Bu? Jadi sebagai perandekan pasti punya mimpi ke depan untuk Undaris ya Bu ya. Spesifiknya di mana Ibu mungkin? Kalau sistem pembelajaran dalam kondisi pandemi ini memang sebenarnya fasilitas dari universitas itu sudah disediakan, tapi Hmm. belum maksimal. Oh Ya, gitu. jadi penggunaan itu ya media e-learning gitu ya, tapi itu belum maksimal. Dan kemudian model sosialisasinya juga masih terbatas, jadi masih ada beberapa hanya kalangan uji coba aja. Kemudian untuk saya pribadi itu memang saya banyak menggunakan Zoom ya, saya menggunakan Zoom karena ada rasa kepuasan tersendiri karena saya harus bisa ketemu mahasiswa, saya bisa menjelaskan gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, padahal di e-learning sendiri sudah ada. Nah, kemarin juga adalah pelatihan itu ada punya pengambil kebijakan nih yang berperan ya, dan harus sangat berperan ini, tapi eh, jangan hanya pada satu kelompok, kalau kita adalah serentak. Nah, Ya, ya. harapan saya itu memang saya punya wacana untuk setelah UTS ini kita pakai e-learning semua, karena memang kenyataannya yang bisa dilaporkan atau bisa dilacak oleh Kemenristek itu yang model pakai Ibaratnya yang diakui iya, gitu ya, yang diakui betul betul LMS gitu iya ya. yang standar LMS. Kalau Zoom itu enggak. Iya. Kan seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini kan banyak kayak BLT, kayak ada UKT. Sebenarnya Undaris dapat nggak sih Bu kayak gitu itu? Wah, BLT, UKT untuk mahasiswa ini bukan untuk yang lain maksudnya mahasiswa gitu. kalau mahasiswa kayaknya banyak kalau untuk bantuan Hmm. pemerintah ya dari BPMP aja lah. Dari BPMP yang semula tahun kemarin 2019-2020 kita cuma dapat misi 10 ya. Sekarang kita dapat hampir 50 lebih ya. Hampir 50 lebih Ya 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 itu ya. ya. Itu udah dari jumlah mahasiswa itu kita prioritas bidik misi kita lebih tinggi. Oke. Kemudian dari bantuan UKT juga ada ya, dari pemerintah itu untuk bantuan UKT. Kemudian juga bantuan pulsa juga ada. Oh, ada bantuan pulsa Ya, ya. Berarti tidak cuma untuk dosen ya, bantuan kuota sama maksudnya kuota-kuota yang 50 giga dosen itu ya, enggak cuma itu aja ya. Mahasiswa malah banyak sekali ya, uang mahasiswa juga ya. dapat mahasiswa dapat semua, kecuali yang tidak dapat adalah mereka yang mendaftarkan nomornya saja. Jadi nomor yang digunakan itu adalah nomor nomor ini bukan nomor apa namanya internetnya. Dan ini adalah nomor yang bukan yang internetnya, bukan Oh, yang berarti nomor providernya dia, bukan nomor internetnya iya gitu. Oke, gitu. Nah, ya, ya. ada beberapa mahasiswa lah yang tidak dapat seperti itu. Perkembangan mahasiswa Bu hingga detik ini gitu. Kira-kira dari 5 tahun ke belakang sampai sekarang apakah jumlahnya fluktuatif atau tetap begitu? Terutama di FEB Bu, kan Ibu di FEB ya, gitu. Kalau untuk FEB itu kayaknya tidak begitu ini ya, dampak terhadap pandemi itu tidak begitu tinggi. Mhm. Untuk mahasiswanya kita kayaknya tetap sama aja ya, walaupun Hmm. ini masih kayaknya semester 1 yang kita
4 kelas ya, ini cuma 3 kelas. Oh gitu begitu. ya. Cuma kalau secara keseluruhan Undaris mungkin sama ya. Iya, sama sih kayaknya nggak berdampak ya. Cuma apa animo masyarakat masih tinggi. Cuma mungkin kalau universitas itu adalah mematok jumlah, ya ada standarisasi. Oh ini segini. Nah, saya tidak tahu ya. Ya, Saya ya. tidak tahu. Tapi kalau untuk fakultas ekonomi khususnya, saya kira Masih aman ya Bu ya, taraf aman ya. mungkin Iya, iya. kedepannya bagus. Apalagi kalau ada nih, banyak dosen-dosen muda. Dosen-dosen muda itulah yang harusnya bisa memotivasi anak-anak ya, anak. Kemudian mereka juga harus bisa menjaring untuk mahasiswa baru dengan beberapa program yang tentunya bagaimana kita akan menghidupkan suasana akademik di fakultas ekonomi. Ya, benar. Harapan saya. Oke, nah ini Bu, yang ini agak penting ini Bu. Ini kan pandemi ini kan melumpuhkan ekonomi, rumornya begitu. Nah, dari Ibu sendiri nih, kan Ibu kan doktor ekonomi kebetulan. Ini kira-kira bagaimana sih kiat kita gitu, baik itu kalangan mahasiswa, kalangan dosen, atau kalangan umum, rakyat umum, untuk bisa ekonomi ini biar tidak apa namanya tumpang tindih atau mungkin tidak pilih kasih. Kan program pemerintah banyak nih bantuan, tapi banyak juga yang tidak dapat, ada juga yang dapat seperti itu. Terus program rencana ke depan dari mungkin dari sektor ekonomi itu apa Bu kira-kira advice yang akan diberikan gitu kira-kira? Kalau kita berkaitan dengan tumpang tindih di dalam suatu kebijakan ya, apalagi dengan bantuan, itu sebenarnya agak dekat itu. Sebenarnya kalau saya sih lebih cenderung kepada semacam klasterisasi data. Jadi sinkronis data itu sangat entah itu di dalam dinas sosial, kemudian di bantuan-bantuan program yang lain, itu sebenarnya kita harus bersumber pada suatu sinkron data itu harus satu, pusatnya adalah satu. Jadi biar tidak terjadi tumpang tindih. Nah, berkaitan dengan kondisi perekonomian, kalau saya amati akan berdampak itu memang khususnya adalah mereka yang bekerja pada suatu sifatnya adalah produktif. Tapi kalau untuk kayak dunia pendidikan kayaknya nggak ada berdampak. Apalagi kemarin ada wacana juga dari Menteri Mulyani, Menteri Keuangan itu justru untuk anggaran ke depan 20% dari APBN itu untuk pendidikan diprioritaskan dan tidak boleh dikesampingkan, harus prioritas sekali 20% dari APBN itu nanti untuk pendidikan. Nah, artinya apa? Artinya di sini untuk pemerintah itu sebenarnya sangat memperhatikan untuk peningkatan kesejahteraan pendidikan ya. Cuma memang kita itu kan tidak semua orang, tidak semua tempat itu untuk fasilitas kayak internet itu tidak semua terjangkau. Nah, itu yang kalau untuk ekonomi ya memang semuanya dampak lah Pak. Jalan saya kosong, jalan saya betul. Apalagi pengusaha ya ini ya, pengusaha. Dan juga ojek online ya Bu ya, itu pada mereka terasa semua ini. Tapi perlu juga dipercaya. Jadi mau tidak mau kita itu harus mengikuti tren. Nah, sekarang itu kan lebih cenderung kepada suatu bisnis online ya. Jadi semuanya itu saya lari ini adalah kepada suatu sistem online ya, hampir semua ya. Perdagangan juga sekarang tidak orang datang ke toko ya Bu ya. Sekarang rata-rata oke. Diterapkan di mana-mana. Katakanlah itu adalah toko-toko rumah aja sekarang sudah mulai, walaupun mereka belum menggunakan aplikasi atau web yang bagus, via media sosial. Iya, benar. Sekarang semakin canggih ya Bu ya. Ini the last pertanyaan ini Bu ya. Jadi apa sih Bu pesan dan kesan Ibu terhadap SMA ini? Kalau saya ini tidak membahas mahasiswa tapi SMA ini. SMA tiba-tiba lulus begitu aja. Kalau menurut saya juga kasihan ya Bu ya. Dalam artian mereka itu hak mereka itu mendapat pendidikan yang layak nih. Tetapi tiba-tiba lulus gitu. Itu kan suatu hal yang mungkin jadi perbincangan publik gitu intinya. Nah, kalau dari Ibu sendiri bagaimana Bu menyikapi itu?
Kalau saya karena ini adalah kondisi, ini adalah bukan kita sendiri, Iya. hampir mendunia. Ya saya kira wajar-wajar aja ya. Saya kira kita tetap bisa menerima karena untuk sekolah sendiri itu kewajiban dan hak mahasiswa SMA untuk kewajiban proses belajar mengajar juga berjalan dengan bagus kok. Ya dengan Oke. mereka berjalan dengan bagus. Cuma kesannya itu kenapa jujur karena tidak pernah berjumpa aja kan dari teman, tidak pernah interaksi antar teman, tidak antar guru, kemudian saling sapa lah. Nilai-nilai sosial aja yang kurang dibangun. Iya. Tapi kalau saya kira kalau untuk proses belajar berjalan kok hampir katakanlah untuk daerah-daerah yang dengan tanda petik ya tidak ada kendala dengan internet, Masih aman. saya kira sih ini Cuma kalau untuk pelosok-pelosok pasti ya Bu ya. Nah, kita juga ada juga kan lulus masa pandemi, munggah sekolah pandemi kan. Iya. Gitu. Nah, kan sebenarnya kita bukan sendiri. Iya, bersama-sama ya. Hampir semua. Iya. Hampir semua ini adalah ya padahal ini adalah memang kondisi alam yang terjadi mau tidak mau. Iya, benar. Kalau kita tidak mau, pasti nanti kena dampak. Kena COVID, kita juga nanti kena peraturan, kena sanksi, gitu. Iya, benar. Ya, oke. Terima kasih Bu. Mungkin yang bisa saya sediakan ini, maaf nggak ada minumannya, Ibu belum dapat sponsor kami Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya Bu. Jangan kapok, nanti ada sesi 2-3 mungkin ya.